Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fenomena filsafat ilmu, yaitu manusia anugerah alam. Materi yang pertama akan dijelaskan saya sendiri, yaitu tentang perkembangan kelahiran bayi. Kelahiran bayi berarti hadirnya seorang makhluk manusia yang berasal dari 40 minggu sebelumnya, merupakan suatu sel tunggal. Bayi adalah makhluk yang tidak berdaya. Biasanya orang yang terdekat adalah orang yang paling penting bagi perkembangannya dan mewujudkan rangsangan di lingkungannya, baik dalam fisik maupun mental. Bayi yang semula tidak berdaya dan pasif akan segera menemukan potensi kemampuan dirinya. Ini tidak berarti bahwa keterwujudannya semata-mata ditentukan oleh kemampuan di luar dirinya. Anak manusia menjadi aktif karena ia menemukan perasaan, pikiran, dan kekuatan. Ia juga dianugerahi kesadaran melampaui hewan untuk masa depan yang bisa dimanajemenkan dari situasi dan kondisi saat ini. Baiklah, itu materi pemaparan dari saya tentang kelahiran seorang bayi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk tunggal. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih mengapa manusia itu disebut sebagai makhluk tunggal? Manusia disebut sebagai makhluk tunggal karena manusia itu memiliki talenta dan bakat yang unik yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sehingga manusia bukan hanya sebagai makhluk di muka bumi ini, tetapi manusia itu sebagai pembentuk kehidupan di muka bumi ini. Di dalam tubuh dan pikiran, manusia adalah penjelajah alam. Maksudnya begini, seperti yang sudah kita lihat di setiap pelosok muka bumi ini, sudah banyak diisi oleh karya-karya manusia dengan beraneka ragam wujudnya, yang membentuk peradaan manusia sepanjang sejarah kehidupan. Sekarang, sudah jutaan tahun kehidupan di muka bumi ini telah membentuk manusia sebagai satu-satunya yang tidak terkunci dalam lingkungannya. Tentunya seperti imajinasi, pikiran, kebebasan, dan keterbatasan. Itu bisa membuat manusia mungkin tidak akan menerima lingkungannya, tetapi malah akan merubahnya. Jika kita kaitkan dengan judul materi kami tadi, yaitu manusia anugerah alam. Sebenarnya manusia tidak terkukung oleh alam, melainkan imajinasi berpikir dan berbuatlah yang menjadikan manusia mampu mengubah kondisi alam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia itu seperti apa sih, teman-teman? Sudah banyak hal yang berubah dari diri kita dari dulu dan sekarang. Dulu kita mempunyai badan yang kecil dan ringkih saat bayi, dan sekarang tinggi dan berat badan pun bertambah. Dan saat ini kita sudah mampu berpikir dengan matang, berkomunikasi dengan lebih baik, maka itu yang dinyatakan perkembangan manusia. Jadi, perkembangan manusia adalah perubahan yang terjadi dalam diri kita dan memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik itu seperti melewati masa-masa pubertas, berat badan bertambah, tinggi pun bertambah. Dan yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif adalah bercakap-cakap dengan bahasa yang lebih baik, mampu berpikir tajam dan juga kritis. Yang ketiga, proses sosio-emosional. Itu seperti kita berelasi lebih baik dengan orang lain, memiliki kemampuan emosional lebih, dan juga memiliki karakter yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan. Jadi, manusia merupakan bagian dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan manusia sangatlah bergantung kepada alam sekitarnya, sehingga diberi kuasa oleh Tuhan untuk memanfaatkannya, mengelola dan menjaga potensi alam semesta yang telah diciptakannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.